Ibu, kok ayah wangi banget? Pertanyaan polos putriku menuntunku membuntuti mobil suamiku, hingga ke sebuah rumah mewah di Menteng. Hatiku hancur berkeping-keping saat melihatnya turun. Bukan disambut teman bola, melainkan seorang wanita cantik dan anak kecil yang memanggilnya, Papa. Detik itu aku tahu, pamitnya untuk olahraga hanyalah. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Matahari pagi menembus tirai tipis kamar tidur utama di sebuah rumah mewah kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Prilly Latukonsina menggeliat pelan, merasakan sisi kasur di sebelahnya yang sudah kosong. Jam dinding digital menunjukkan pukul 6.30 pagi. Minggu. Hari di mana waktu seolah berjalan lebih lambat bagi kebanyakan orang, tapi tidak bagi keluarga kecil ini. Bagi Prilly, hari Minggu adalah hari tenang. Hari di mana ia bisa melepaskan jubahnya sebagai CEO dari perusahaan startup kosmetik yang sedang naik daun, dan hanya menjadi seorang ibu serta istri. Namun, bagi suaminya, Angga Yunanda, Minggu adalah hari bebas. Prilly turun ke dapur dengan piyama sutra berwarna champagne. Aroma nasi goreng mentega dan sosis goreng, menu favorit putri mereka, Lala, sudah menguar. Angga ada di sana, mengenakan jersey bola berwarna biru tua bertuliskan Chelsea, lengkap dengan celana pendek senada. Rambutnya tertata rapi, terlalu rapi untuk ukuran orang yang baru bangun tidur dan hendak berkeringat di lapangan. Pagi, sayang, sapa Angga dengan senyum yang selalu bisa meluluhkan hati Prilly, bahkan setelah 7 tahun pernikahan. Ia meletakkan piring berisi nasi goreng di meja makan. Aku udah buatin sarapan buat Lala. Kamu mau kopi? Mau dong, Mas. Less sugar ya, jawab Prilly sambil duduk, memandangi punggung suaminya yang sibuk di depan mesin kopi. Dalam hati, Prilly selalu bersyukur. Angga adalah definisi suami sempurna di mata publik. Tampan, sabar, tidak banyak menuntut, dan sangat menyayangi Lala. Meskipun karir Angga sebagai konsultan keuangan tidak setinggi karir Prilly, Angga tidak pernah terlihat minder. Ia justru selalu mendukung Prilly dari belakang. Setidaknya, itulah yang Prilly yakini selama ini. Lala mana? Tanya Prilly. Lagi di teras, main sama kucing, jawab Angga sambil menyodorkan cangkir kopi. Oh iya, Yang. Hari ini aku kayak biasa ya. Mini saker sama anak-anak kantor di Senayan. Mungkin agak sore pulangnya, soalnya Rian ulang tahun, mau traktir makan bakso di Blok S katanya. Prilly mengangguk sambil menyesap kopinya. Iya, nggak apa-apa. Hati-hati ya. Jangan terlalu diforsir lo, ingat lutut kamu bulan lalu sempat sakit. Siap, bos. Angga terkekeh, lalu mengecup puncak kepala Prilly. Semuanya berjalan seperti skenario mingguan yang sempurna. Hingga momen itu terjadi. Momen kecil yang seharusnya berlalu begitu saja, namun kali ini menancap seperti duri halus di benak Prilly. Angga sudah siap dengan tas olahraga besar bermerek Nike di bahu kanannya. Ia berjongkok untuk pamit pada Lala, putri mereka yang baru berusia 5 tahun. Lala berlari kecil dari teras, langsung menghambur ke pelukan ayahnya. Angga memeluknya erat, mencium pipi gembil itu berkali-kali. Ayah pergi dulu ya, sayang. Jangan nakal sama ibu, kata Angga lembut. Lala melepaskan pelukannya, tapi hidung mungilnya kembang kempis, mengendus-endus di sekitar leher Angga. Dahi anak itu berkerut lucu. Kenapa, La? Tanya Angga sambil tersenyum. Lala menatap ibunya dengan polos. Ibu, kok ayah wangi banget ya? Prilly yang sedang membereskan piring kotor menoleh. Ya kan ayah habis mandi, sayang? Pasti wangi sabun. Bukan, Bu, bantah Lala dengan nada yakin khas anak kecil yang tidak mau disalahkan. Bukan wangi sabun ayah yang mint itu. Ini wanginya kayak kue. Manis banget. Kayak di toko kue Tante Gigi. Angga tertawa, tapi Prilly melihat ada jeda sepersekian detik sebelum tawa itu pecah. Sebuah jeda yang sangat singkat, nyaris tak terlihat, di mana mata Angga berkedip sedikit lebih cepat dari biasanya. Ah, Lala ada-ada aja. Itu mungkin parfum baju kali, atau sisa laundry kemarin, kata Angga santai sambil berdiri. Dah,
Ayah jalan dulu ya. Telat nih, anak-anak udah pada nunggu di grup WA. Angga melambaikan tangan dan berjalan cepat menuju garasi. Prilly berdiri mematung di ruang tengah. Ia menatap pintu yang baru saja tertutup. Wangi kue? Batin Prilly. Prilly tahu persis isi lemari suaminya. Angga tidak suka parfum manis. Angga selalu memakai parfum dengan aroma citrus atau woody yang maskulin. Prilly yang membelikan semua parfum itu. Tidak ada satupun yang beraroma vanila atau kue. Mungkin benar kata Angga. Mungkin pewangi laundry baru. Gumam Prilly mencoba menepis rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul di ulu hatinya. Ia kembali ke dapur, berusaha melanjutkan hari minggunya. Namun, suara polos Lala terus terngiang di kepalanya seperti rekaman rusak. Ibu, kok ayah wangi banget ya? Jam dinding menunjukkan pukul 5 sore. Langit Jakarta mulai semburat oranye. Suara deru mesin mobil Pajero Sport milik Angga terdengar memasuki carport. Prilly yang sedang menemani Lala mewarnai di ruang keluarga, merasakan jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Perasaan yang aneh. Biasanya ia antusias menyambut suaminya pulang, tapi kali ini ada rasa curiga yang menyelinap. Angga masuk dengan wajah segar, meski rambutnya sedikit berantakan. "Assalamualaikum," ucapnya riang. "Waalaikumsalam," jawab Prilly. Ia mengamati suaminya dari ujung kaki ke ujung kepala. Angga memakai kaos jersey yang sama dengan tadi pagi, celana pendek yang sama, dan sepatu bola yang ditenteng di tangan kiri. "Seru mainnya?" tanya Prilly, berusaha terdengar senormal mungkin. "Wah, gila sih. Capek banget." Angga menghempaskan tubuhnya ke sofa, di sebelah Lala. "Tim marketing lawan tim keuangan, skornya tipis. Aku lari terus 2 jam full." "Menang nggak, yah?" tanya Lala tanpa menoleh dari buku gambarnya. "Seri, sayang. Tapi ayah ngegolin 1 dong," jawab Angga bangga. Prilly bangkit dari duduknya. "Ya udah, kamu mandi gih. Bau keringet. Baju kotornya sini aku masukin mesin cuci sekalian, mumpung aku mau muter mesin cuci buat anduk." Biasanya, Angga akan langsung menyerahkan tas olahraganya atau menaruh pakaian kotornya di keranjang kamar mandi. Tapi kali ini, gerakan tubuhnya terlihat sedikit defensif. Ia menarik tas olahraganya sedikit lebih dekat ke tubuhnya. "Nanti aja, Yang. Aku mau langsung mandi, nanti aku bawa sendiri ke bawah. Kamu istirahat aja, kan seharian udah ngurus Lala," tolak Angga halus. "Nggak apa-apa, Mas. Sini, sekalian kok." Prilly mengulurkan tangan, memaksa dengan senyuman. Angga tampak ragu sejenak, lalu akhirnya menyerahkan tas itu. "Ya udah, makasih ya, istriku yang rajin." Ia mencium pipi Prilly kilat lalu bergegas naik ke lantai atas. Prilly membawa tas itu ke ruang laundry di belakang dapur. Begitu pintu tertutup dan ia sendirian, senyum di wajahnya lenyap. Tangannya gemetar pelan saat membuka resleting tas Nike hitam itu. Ia mengeluarkan isinya satu persatu. Pertama, handuk kecil. Kering. Tidak ada tanda-tanda pernah dipakai untuk mengelap keringat deras setelah 2 jam berlari. Kedua, botol minum. Masih penuh isinya. Angga bilang ia lari 2 jam full, masa tidak minum sama sekali? Ketiga, dan ini yang membuat napas Prilly tercekat, sepatu bola. Prilly mengangkat sepatu bola itu. Ia membalikannya untuk melihat bagian sol bawah. Bersih. Benar-benar bersih. Tidak ada sisa rumput sintetis hitam yang biasanya menyangkut di sela-sela pul sepatu. Tidak ada debu tanah merah. Bahkan sol karetnya terlihat seperti baru saja dilap. Bagaimana mungkin seseorang bermain bola selama 2 jam di lapangan outdoor atau semi-indoor tanpa meninggalkan jejak sedikit pun di sepatunya? Lalu, Prilly mengambil jersey Chelsea yang ada di dalam tas, baju ganti Angga. Ia mendekatkan kain itu ke hidungnya. Ia menghirup dalam-dalam, mencari bau keringat apek yang biasa ia cium setiap Angga pulang olahraga. Nihil. Justru, aroma itu ada di sana. Samar, tapi jelas. Aroma vanila bercampur jasmin. Manis, elegan, dan sangat feminim. Ini bukan wangi deterjen laundry langganan mereka yang berbau sakura. Ini wangi parfum mahal. Wangi yang menempel karena pelukan, atau karena duduk berdekatan dalam waktu yang lama. Prilly merasa kakinya lemas.
Ia bersandar pada mesin cuci yang dingin. Jadi, Lala benar. Angga tidak bermain bola. Angga tidak berkeringat. Angga berbohong. Prilly memejamkan mata, mengingat kembali percakapan tadi. Tim marketing lawan tim keuangan. Aku lari terus 2 jam full. Betapa fasihnya Angga merangkai kebohongan itu. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Mas Angga. Desis Prilly lirih. Air matanya mendesak keluar, tapi ia tahan. Prilly Latukonsina bukan wanita yang akan menangis di pojok ruang cuci. Ia adalah wanita yang memimpin ratusan karyawan. Ia terbiasa menghadapi krisis perusahaan dengan kepala dingin. Ia harus menghadapi krisis rumah tangganya dengan cara yang sama. Ia memasukkan kembali barang-barang itu ke dalam mesin cuci, menuangkan deterjen lebih banyak dari biasanya, seolah ingin mencuci bersih jejak pengkhianatan itu. Tapi ia tahu, noda ini tidak akan hilang dengan sabun. Ia butuh bukti. Bukti yang lebih kuat daripada sekadar sepatu bersih dan aroma parfum. Ia harus tahu kemana suaminya pergi setiap hari Minggu. 1 minggu berlalu dengan siksaan yang luar biasa bagi Prilly. Ia harus berpura-pura semuanya normal. Ia tetap menyiapkan sarapan, tetap mencium tangan Angga saat berangkat kerja, dan tetap tidur di samping pria yang kini terasa seperti orang asing itu. Namun, di balik sikap manisnya, otak Prilly bekerja keras menyusun rencana. Ia tidak bisa mengikuti Angga menggunakan mobil pribadinya, Alphard putih, karena Angga pasti akan mengenalinya dari spion. Ia juga tidak bisa menggunakan jasa sopir, karena ia tidak ingin orang lain tahu aib rumah tangganya sebelum ia sendiri tahu kebenarannya. Jumat sore, Prilly meminta tolong pada staf operasional kantornya. Pak, kunci mobil Avanza kantor yang biasa buat canvas sales ada nggak? Saya mau pinjam buat mystery shopper besok Minggu, mau ngecek display toko tanpa ketahuan karyawan. Dalih Prilly. Alasan yang masuk akal bagi seorang bos yang perfeksionis. Kunci mobil Avanza Silver dengan kaca film yang cukup gelap pun berpindah ke tangannya. Mobil itu ia parkirkan 3 blok dari rumahnya, di halaman minimarket yang aman. Minggu pagi pun tiba. Pukul 6, Prilly bangun dan memegang kepalanya sambil mengerang. Aduh. Angga yang baru bangun kaget. Kenapa? Yang? Sakit? Migrain aku kambuh. Mas. Pusing banget. Kayak muter bumi rasanya. Prilly berakting dengan sempurna. Wajahnya memang pucat karena ia kurang tidur memikirkan rencana ini. Aku kayaknya nggak bisa bangun dulu deh. Kamu urus Lala ya? Angga tanpa khawatir, ia memegang dahi Prilly. Nggak panas sih. Ya udah, kamu istirahat aja. Minum obat, terus tidur lagi. Lampu kamar aku matiin ya biar nggak silau. Tapi kamu jadi main bola? Tanya Prilly dengan suara lemah. Ya, tadinya mau batalin aja buat jagain kamu, jawab Angga ragu. Jangan dong. Kasihan teman-teman kamu kalau kurang orang. Aku cuma butuh tidur kok. Nanti ada Mbak yang jagain Lala. Kamu pergi aja, biar aku tenang istirahatnya. Prilly mendesak. Ia harus memastikan Angga pergi. Yakin? Yakin, sayang. Pergi gih. Akhirnya, dengan wajah yang terlihat berat hati, namun Prilly bisa melihat kilatan lega di matanya. Angga bersiap-siap. Pukul 7 tepat, Angga mencium kening Prilly, berpamitan pada Lala, dan mengeluarkan mobil Pajeronya dari garasi. Begitu suara pagar tertutup, Prilly langsung melompat dari kasur. Migrainnya hilang seketika, digantikan oleh adrenalin yang mempompa darahnya kencang. Ia menyambar hoodie hitam besar, topi baseball, kacamata hitam, dan masker. Ia berlari kecil ke kamar Lala. Mbak, panggilnya pada pengasuh Lala. Saya mau keluar sebentar beli obat. Jagain Lala, jangan bilang bapak kalau saya keluar ya. Bilang aja ibu tidur di kamar dikunci biar nggak ganggu. Baik, Bu, jawab si Mbak patuh. Prilly keluar lewat pintu samping, berjalan cepat setengah berlari menuju minimarket tempat ia memarkir mobil Avanza kantor. Jantungnya berdegup kencang, antara takut ketahuan tetangga dan takut kehilangan jejak Angga. Untungnya, ia sudah memasang aplikasi pelacak lokasi di ponsel Angga secara diam-diam lewat fitur sharing location Google Maps yang ia aktifkan saat Angga mandi semalam. Ia menyalakan mesin Avanza tua itu. AC-nya tidak sedingin mobil mewahnya, joknya keras, dan setirnya berat.
Tapi mobil inilah yang akan menjadi saksi kebenaran. Titik GPS, Angga menunjukkan dia baru saja berbelok ke jalan raya utama Antasari. Prilly menginjak gas. Jarak mereka sekitar 2 kilometer. Oke, Angga. Mari kita lihat lapangan bola mana yang kamu tuju. Gumam Prilly, tangannya mencengkeram setir erat hingga buku-buku jarinya memutih. Lalu lintas Jakarta di hari Minggu pagi cukup lengang, membuat Prilly harus ekstra hati-hati. Jika terlalu dekat, Angga akan curiga. Jika terlalu jauh, ia bisa kehilangan jejak di lampu merah. Prilly menjaga jarak sekitar 3-4 mobil di belakang Pajero hitam Angga. Arah mobil Angga menuju ke pusat kota. Kalau mau ke Senayan, harusnya dia ambil jalur kiri di depan, analisis Prilly. Namun, di persimpangan Blok M, lampu sein kanan mobil Angga menyala. Prilly mengernyit. Kanan? Ke arah Menteng atau Kuningan? Di sana nggak ada lapangan mini soccer yang biasa disewa umum. Mobil Angga terus melaju, melewati kawasan perkantoran Sudirman yang sepi, lalu berbelok ke arah Menteng. Kawasan elit lama Jakarta. Kawasan di mana rumah-rumah berharga ratusan miliar berdiri kokoh dengan arsitektur kolonial yang megah. Pohon-pohon terembesi besar memayungi jalanan aspal yang mulus. Perasaan Prilly semakin tidak enak. Lingkungan ini terlalu sunyi, terlalu privat untuk sebuah kegiatan olahraga yang riuh. Angga membelokkan mobilnya masuk ke sebuah gerbang perumahan yang lebih eksklusif lagi, Menteng Private Residence. Ini adalah klaster perumahan di dalam kawasan Menteng yang dijaga ketat. Prilly panik. Ia tidak mungkin bisa masuk jika ada pos satpam yang memeriksa kartu akses. Tapi keberuntungan, atau kesialan, sedang berpihak padanya. Tepat di depan mobil Angga, ada mobil box pengantar catering yang sedang diperiksa satpam. Palang pintu terbuka cukup lama. Angga masuk, dan Prilly dengan nekat menempel di belakang mobil Angga, melambaikan tangan asal-asalan ke satpam seolah-olah ia adalah iring-iringan tamu. Satpam yang lengah mengira mobil Avanza itu bagian dari catering atau tamu biasa, membiarkannya lolos. Gila, aku gila, racau Prilly. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di dalam kompleks itu, rumah-rumah berdiri sedang mengecek email pekerjaan saat suara mobil Pajero, Angga terdengar memasuki halaman. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Skenario yang sama berulang. Pintu terbuka. Angga masuk dengan jersey Chelsea yang sama, tas Nike yang sama, dan senyum palsu yang sama. Sayang, aku pulang, seru Angga riang. Prilly menahan napas sejenak, menekan tombol pos pada gemuruh di dadanya, lalu menoleh. Ia tersenyum. Senyum yang sangat manis, namun tidak mencapai matanya. Hai, Mas. Gimana bolanya? Menang? Angga duduk di sebelahnya, aroma parfum wanita itu kembali tercium samar, kali ini bercampur bau AC mobil, bukan keringat. Seru banget. Kita menang 3-1. Aku capek banget, kaki rasanya mau copot. Keluh Angga sambil memijat betisnya, betis yang Prilly tahu tidak berlari sementer pun hari ini. Utututu, kasihan suami aku. Prilly meletakkan laptopnya, lalu dengan tangan dingin ia memijat pelan bahu Angga. Mandi gih, biar seger. Air hangat udah aku siapin. Kamu udah baikan? Tadi pagi katanya pusing, tanya Angga, basa-basi yang terdengar hambar di telinga Prilly. Udah minum obat, udah tidur seharian. Sekarang udah segar kok, jawab Prilly. Oh ya, Mas. Minggu depan aku ada meeting sama investor di Bandung, mungkin nginep semalam. Kamu nggak apa-apakan jaga Lala? Mata Angga berbinar sesaat. Prilly menangkap kilatan itu. Kilatan, kesempatan. Oh ya? Wah, sayang banget kita pisah. Tapi ya mau gimana lagi, demi bisnis kamu kan. Tenang aja, Lala aman sama aku. Aman apanya? Paling kamu titipin ke ibumu atau malah kamu bawa ke rumah gundikmu itu, batin Prilly. Malam itu, setelah Angga tertidur pulas, mendengkur halus seolah tanpa dosa, Prilly menyelinap keluar kamar. Ia pergi ke ruang kerjanya yang kedap suara. Tangannya meraih ponsel, menekan satu nama di daftar kontak daruratnya. Iqbal Ramadan. Sahabat masa kuliahnya, yang kini menjadi pengacara korporat papan atas. Pria yang dulu pernah menyatakan cinta padanya namun ditolak Prilly demi Angga. Pria yang tetap setia menjadi sahabat dan konsultan hukum perusahaannya.
Nada sambung berbunyi 3 kali sebelum suara berat khas bangun tidur terdengar. Pril, jam 1 malam, ada darurat kantor. Baal, suara Prilly bergetar, pertahanannya sedikit retak mendengar suara familiar yang tulus. Bukan kantor. Ini soal Angga. Hening sejenak di seberang sana. Naluri Iqbal langsung tajam. Dia nyakitin lo? Lo di mana? Gue kesana sekarang. Enggak, bukan fisik, potong Prilly cepat. Gue butuh bantuan profesional lo. Gue butuh lo selidiki aset atas nama Mika Tambayong. Gue nemuin Angga di rumahnya hari ini. Menteng Private Residence, Blok B nomor 8. Gue mau tahu siapa yang bayar rumah itu, aliran dananya dari mana, dan hubungan hukum apa yang mengikat mereka. Iqbal menghela napas panjang. Terdengar suara gesekan kain seolah ia sedang duduk tegak di tempat tidurnya. Oke. Gue ngerti. Gue akan kerahkan tim gue besok pagi-pagi buta. Lo pegang kendali diri lo, Pril. Jangan konfrontasi dulu. Kumpulkan amunisi. Gue tahu, Baal. Gue tahu, Prilly memejamkan mata. Gue mau hancurin dia, tapi gue mau dia nggak sadar kalau dia lagi hancur sampai semuanya terlambat. 3 hari berlalu. Prilly menyibukkan diri di kantor startupnya, Glow Up Inc. Karyawannya melihat Prilly bekerja lebih keras dari biasanya, lebih teliti, dan lebih tajam. Mereka mengira bos mereka sedang ambisius mengejar target kuartal, padahal Prilly sedang mengalihkan rasa sakitnya menjadi produktivitas. Rabu siang, Iqbal datang ke kantor Prilly. Ia mengenakan setelan jas abu-abu, membawa tas kerja kulit. Wajahnya serius. Ia meminta sekretaris Prilly untuk tidak mengganggu mereka selama 1 jam ke depan. Di dalam ruangan CEO yang luas itu, Iqbal meletakkan sebuah map tebal di meja marmer. Lo siap? Tanya Iqbal, menatap mata Prilly dalam-dalam. Ada sorot iba di sana yang membuat Prilly ingin menangis, tapi ia menahannya. Gue udah lihat mereka ciuman. Baal, nggak ada yang lebih menyakitkan dari itu. Buka aja, kata Prilly dingin. Iqbal membuka map itu. Lembar pertama adalah fotokopi sertifikat tanah dan bangunan. Rumah di Menteng itu dibeli tunai 6 bulan lalu. Harganya 55 miliar rupiah. Sertifikat hak milik atas nama Mika Tambayong. Prilly tersenyum miris. Angga nggak punya uang segitu. Gaji dia sebagai konsultan dan dividen saham dari perusahaanku nggak akan cukup buat beli cash. Tepat, Iqbal membuka lembar kedua. Sebuah diagram aliran dana yang rumit. Gue minta tim forensik keuangan gue melacak jejaknya. Uang itu bukan dari rekening pribadi Angga, tapi dari PT Sejahtera Abadi Makmur. Prilly mengerutkan kening. Perusahaan apa itu? Gue nggak pernah dengar. Itu perusahaan cangkang, shell company, Pril. Perusahaan fiktif yang nggak punya kegiatan operasional. Direkturnya sopir pribadi Angga yang dulu, Pak Asep. Tapi pemegang kuasa rekeningnya adalah Angga Yunanda, jelas Iqbal. Iqbal menunjuk 1 garis merah di diagram itu. Dan ini yang paling brengsek. Dana yang masuk ke PT Sejahtera Abadi Makmur ini, 80%-nya berasal dari markup vendor di perusahaan lo sendiri, Pril. Dan 20% sisanya adalah pencairan diam-diam aset warisan almarhum bokap lo yang dikelola Angga. Darah Prilly mendidih. Jadi selama ini, Angga bukan hanya berselingkuh hati dan tubuh. Ia mencuri. Ia merampok rumah istrinya sendiri untuk membangun istana bagi wanita lain. Warisan ayahnya, keringat dan darah ayahnya, dipakai untuk membiayai kemewahan Mika. Dia manipulasi laporan keuangan. Desis Prilly, tangannya terkepal hingga kukunya menancap ke telapak tangan. Dia direktur keuangan di sini. Dia punya akses penuh otorisasi pembayaran vendor. Benar. Dia bikin info palsu dari vendor fiktif. Uangnya masuk ke perusahaan cangkang, lalu dipakai buat beli rumah, mobil Porsche atas nama Mika, dan biaya hidup mereka yang gila-gilaan. Lanjut Iqbal. Pril, ini bukan cuma perselingkuhan. Ini pidana. Penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang. Kita bisa penjarakan dia. Prilly menatap diagram itu lekat-lekat. Kemarahannya kini berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Jika ia memenjarakan Angga sekarang,
uang itu mungkin sudah jadi aset mati yang susah ditarik kembali. Dan Mika mungkin bisa lolos dengan mengklaim tidak tahu-menahu soal asal-usul uang. Enggak, kata Prilly pelan. Penjara terlalu enak buat dia sekarang. Gue mau ambil balik semuanya dulu. Gue mau mereka ngerasain terbang tinggi, sebelum gue hempaskan ke aspal tanpa pengaman. Apa rencana lo? Gue perlu lo siapin dokumen pengalihan aset. Dan gue butuh lo cari celah hukum buat membatalkan sertifikat rumah itu atau menyitanya sebagai barang bukti nanti. Prilly menatap Iqbal tajam. Tapi sebelum itu, gue harus pastiin satu hal lagi. Seberapa dalam keterlibatan ibu mertua gue? Hubungan Prilly dengan Wulan Guritno, Ibu Angga, tidak pernah benar-benar hangat. Wulan adalah tipikal ibu mertua sosialita yang menuntut rasa hormat berlebih dan selalu mengomentari penampilan serta kesibukan Prilly. Namun, yang paling sering menjadi duri dalam daging adalah sindiran Wulan soal cucu laki-laki. Lala, bagi Wulan, hanya perempuan yang nanti akan ikut suami orang. Kamis sore, Prilly memutuskan berkunjung ke rumah mertuanya di kawasan Pondok Indah tanpa memberitahu Angga. Ia membawa buah tangan berupa puding premium favorit Wulan. Tumben mampir, Pril. Gak sibuk ngurusin lipstik jualan kamu? Sambut Wulan dengan nada yang ia anggap bercanda, tapi terdengar merendahkan. Wulan sedang duduk di sofa kulit impor, kukunya baru saja dimanicure. Lagi lewat aja, Ma. Sekalian mau jenguk mama, kan katanya kemarin darah tingginya kumat, jawab Prilly sopan, meletakkan bingkisan di meja. Matanya langsung memindai ruangan. Ruang tamu Wulan penuh dengan barang antik dan foto-foto Angga dari kecil hingga dewasa. Tidak ada foto Prilly di sana, hanya ada satu foto kecil Lala di sudut yang nyaris tak terlihat. Namun, mata Prilly tertumbuk pada satu objek yang janggal. Di atas bufet jati, di sebelah vas bunga kristal, tergeletak sebuah mainan. Sebuah mobil-mobilan Hot Wheels edisi kolektor yang masih di dalam kemasan plastik, dan sebuah Tet Hair, mainan gigitan bayi, berbentuk jerapah mahal merek Sophie La Girafe. Lala sudah 5 tahun, tidak mungkin main Tet Hair. Dan Lala tidak suka Hot Wheels. Dia suka boneka. Wah, ada mainan bayi. Ma? Buat siapa? Tanya Prilly polos sambil menunjuk mainan itu. Wajah Wulan tampak tegang seketika. Ia buru-buru mengambil mainan itu dan memasukkannya ke laci bufet. Oh, itu ada anak kerabat jauh mama. Kemarin main ke sini, ketinggalan mainannya. Biasalah, ibu-ibu arisan bawa anak, jawab Wulan gelagapan. Prilly tersenyum tipis. Kebohongan yang buruk. Wulan benci anak kecil yang rewel. Ia tidak pernah mengizinkan teman arisannya membawa balita ke rumahnya yang penuh barang pecah belah. Oh, gitu. Kirain mama mau punya cucu lagi, pancing Prilly. Wulan terdiam, menatap Prilly dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa bersalah, tapi lebih dominan rasa arogansi. Tiba-tiba Wulan berkata, ya, kalaupun punya cucu lagi, mama harap laki-laki. Kamu kan sibuk terus, Pril. Angga itu laki-laki, dia butuh penerus. Wajar kalau dia mendambakan anak laki-laki. Jantung Prilly mencelos. Kalimat itu adalah konfirmasi. Wulan tahu. Wulan bukan hanya tahu, tapi dia mendukung. Mainan itu ada di sana karena cucu laki-lakinya, anak haram Angga, sering berkunjung ke sini. Angga membawa anak itu menemui neneknya, dan Wulan menerimanya dengan tangan terbuka sementara ia memperlakukan Prilly dan Lala seperti orang asing. Iya, Ma. Angga memang butuh banyak hal, jawab Prilly dengan nada datar, menahan gejolak amarah yang ingin meledak. Semoga Angga mendapatkan apa yang dia pantas dapatkan. Prilly pamit pulang tak lama kemudian. Di dalam mobil, ia memukul setir sekali dengan keras. Pengkhianat, desisnya. Satu keluarga pengkhianat. Kalian makan dari uangku, hidup mewah dari keringatku, tapi menusukku dari belakang hanya karena aku melahirkan perempuan. Dendam Prilly kini meluas. Bukan hanya pada Angga dan Mika, tapi juga pada Wulan. Ia bersumpah, saat Angga jatuh nanti, Wulan juga akan kehilangan segalanya. Fasilitas kartu kredit unlimited yang Prilly berikan untuk Wulan setiap bulan akan menjadi hal pertama yang ia gunting. Minggu kedua pasca penemuan itu, Prilly sudah menyiapkan alat penyadap suara, bag, berukuran sekecil kancing baju.
Ia membelinya secara online lewat akun samaran. Alat itu memiliki fitur GPS real-time dan transmisi audio kualitas tinggi yang bisa didengar lewat aplikasi di ponsel. Subuh-subuh, saat Angga masih mendengkur, Prilly turun ke garasi. Dengan tangan gemetar namun cekatan, ia menempelkan alat itu di bawah jok pengemudi Pajero Angga, di bagian kerangka besi yang tersembunyi namun dekat dengan posisi mulut pengemudi agar suaranya jelas. Pukul 7, ritual sandiwara kembali dimulai. Ayah pergi bola dulu ya, pamit Angga. Kali ini ia tidak lupa menyemprotkan parfum sporty yang banyak, mencoba menutupi jejak masa depan. Hati-hati ya, Pak, ucap Prilly. Ia bahkan mencium tangan suaminya. Ciuman Yudas. Begitu mobil Angga keluar kompleks, Prilly masuk ke kamar, mengunci pintu, dan memasang headphone. Ia membuka aplikasi penyadap di iPad-nya. Suara mesin mobil terdengar jelas. Suara radio Prambors samar-samar. Lalu, suara Angga yang sedang bersenandung. Sekitar 20 menit kemudian, terdengar suara nada sambung telepon Bluetooth mobil. Angga menelepon seseorang. Halo, sayang. Iya, aku udah jalan. Suara Angga berubah menjadi sangat lembut. Suara yang dulu hanya milik Prilly. Suara wanita menjawab dari speaker mobil, jernih tertangkap alat penyadap. Itu suara Mika. Jangan lupa beliin bubur ayam yang di Senopati ya, yang. Kenzo rewel nih minta bubur. Siap, Tuan Putri. Apapun buat Kenzo dan mamanya, jawab Angga. Mereka mengobrol ringan sejenak, sampai Mika bertanya dengan nada serius. Mas, kapan sih kamu ngurus surat cerai itu? Aku capek lo backstreet terus. Teman-teman aku udah mulai curiga kok aku punya anak tapi nggak pernah post foto suami. Prilly menekan headphone-nya lebih erat ke telinga. Ini dia. Momen kebenaran. Angga menghela napas. Sabar ya, sayang. Nggak segampang itu. Kalau aku ceraiin Prilly sekarang, aku nggak dapat apa-apa. Harta gono gini bakal ribet karena pisah harta. Aku harus pastiin dulu aset-aset liquid dia pindah ke tangan aku. Lama banget sih. Rengek Mika. Bentar lagi. Rencana aku, akhir tahun ini aku bakal bikin Glow Up Inc. Kolaps pelan-pelan setelah aku sedot dananya lewat proyek fiktif baru. Nanti pas perusahaannya rugi, aku bakal paksa dia jual saham mayoritasnya ke investor, yang sebenarnya itu aku. Pakai nama kamu. Habis itu, baru aku tendang dia. Dia bakal keluar tanpa uang sepeser pun, dan kita bakal punya kerajaan bisnis sendiri. Air mata Prilly tidak menetes kali ini. Tubuhnya justru menggigil karena rasa dingin yang mencekam. Rencana Angga jauh lebih jahat dari sekadar selingkuh. Ia ingin memiskinkan Prilly. Ia ingin menghancurkan hasil kerja keras Prilly selama 10 tahun, membuatnya bangkrut, lalu membuangnya seperti sampah. Angga bukan hanya suami yang buruk, dia adalah musuh dalam selimut yang sosiopat. Jahat. Bisik Prilly. Kamu iblis, Mas. Iya deh, aku percaya sama kamu. Pokoknya aku mau tahun baru nanti kita udah go public ya, kata Mika manja. Pasti, sayang. Prilly itu terlalu sibuk sama dunianya, dia terlalu naif. Dia percaya banget sama aku. Gampanglah nipu dia. Sapi perah kayak dia harus diperes sampai kering dulu baru disembelih. Angga tertawa kecil. Tawa yang membuat perut Prilly mual. Prilly melepas headphone-nya dan melemparnya ke kasur. Ia berlari ke kamar mandi dan muntah. Rasa mual karena pengkhianatan itu terlalu fisik untuk ditahan. Kata-kata, sapi perah, dan bodoh, terngiang-ngiang. Setelah membasuh muka, Prilly menatap cermin dengan nyalang. Oke, Angga. Kamu mau main catur? Prilly menyeringai, sebuah ekspresi mengerikan yang belum pernah muncul di wajah cantiknya. Kamu pikir kamu rajanya? Salah. Di papan catur, ratu adalah bidak paling kuat. Dan kamu baru saja membangunkan ratu yang sedang tidur. Senin pagi, Prilly datang ke kantor dengan aura yang berbeda. Karyawannya merasakan udara di sekitar Prilly lebih dingin, lebih tajam. Ia mengenakan blazer merah menyala, warna keberanian, warna perang. Langkah pertama, amankan aset pribadi. Prilly memanggil manajer investasi pribadinya ke ruang rapat tertutup. Ia menginstruksikan pemindahan dana dari rekening gabungan, yang jarang ia cek tapi sering diisi,
ke rekening deposito baru di bank asing yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi. Ia menyisakan saldo secukupnya di rekening lama, agar Angga tidak curiga. Langkah kedua, mengunci perusahaan. Prilly memanggil kepala IT. Dengan alasan, peningkatan keamanan siber karena isu peretasan global, Prilly memerintahkan penggantian sistem otorisasi ganda untuk setiap transaksi di atas 50 juta rupiah. Mulai sekarang, setiap persetujuan pembayaran vendor harus lewat approval digital dari device saya langsung. Bypass dari Direktur Keuangan ditiadakan sementara sampai sistem baru stabil. Perintah Prilly tegas. Sore harinya, Angga datang ke ruangan Prilly dengan wajah sedikit bingung. Yang, kok sistem finance berubah? Tadi anak-anak admin bilang aku nggak bisa approve pembayaran vendor packaging yang baru. Katanya harus lewat kamu. Prilly sedang menandatangani berkas, tidak menoleh. Oh, iya, itu rekomendasi konsultan IT. Lagi banyak hacker yang nargetin startup, Mas. Kemarin ada kompetitor kebobolan miliaran. Aku cuma jaga-jaga. Kenapa? Ada yang urgent? Angga tampak gelisah. Tentu saja gelisah, karena vendor packaging itu pasti salah satu saluran uang haramnya. Ya, takutnya menghambat operasional aja kalau nunggu kamu terus. Kamu kan sibuk. Prilly akhirnya menatap Angga. Tatapannya tenang menghanyutkan. Enggak kok. Aku akan prioritize. Lagian ini demi keamanan uang kita juga kan? Kamu sebagai direktur keuangan harusnya seneng dong beban tanggung jawabnya berkurang. Angga terdiam, tidak bisa membantah tanpa terlihat mencurigakan. Iya sih. Ya udah kalau gitu. Langkah ketiga, umpan. Prilly tahu Angga butuh uang tunai besar untuk gaya hidup Mika yang boros. Jika keran uang ditutup mendadak, Angga akan panik dan berbuat ceroboh. Prilly ingin Angga melakukan kesalahan fatal yang bisa direkam secara hukum. Prilly sengaja meletakkan sebuah proposal proyek fiktif di meja kerjanya saat ia tahu Angga akan masuk. Proposal, ekspansi pabrik di Cikarang, dengan nilai investasi 20 miliar. Mas, kata Prilly suatu malam di meja makan. Aku lagi pusing nih. Ada rencana ekspansi pabrik. Dananya ada, tapi aku butuh orang yang benar-benar bisa dipercaya buat megang proyek fisiknya. Vendor-vendornya harus yang bona fide. Mata Angga langsung menyala. Wah, ekspansi? Bagus dong tandanya kita tumbuh. Sini aku bantu handle. Kan urusan vendor emang keahlian aku. Beneran? Prilly tersenyum penuh arti. Ya udah, aku serahin ke kamu ya. Tapi kali ini harus rapi banget administrasinya, soalnya investor luar mau audit. Beres, sayang. Percaya sama aku, jawab Angga antusias. Dalam hati, Angga berpikir ini adalah kesempatan emas untuk mengambil potongan besar terakhir sebelum ia menceraikan Prilly. Dalam hati Prilly, ia tahu ini adalah tali gantungan yang baru saja ia kalungkan ke leher suaminya. Ia sudah bekerja sama dengan Iqbal untuk menyewa auditor forensik, yang akan memantau setiap rupiah dari proyek ini sejak detik pertama. Setiap tanda tangan yang Angga bubuhkan di dokumen proyek ini, nantinya akan menjadi satu paku di peti mati kebebasannya. Makan yang banyak, Mas, kata Prilly menyendokkan lauk ke piring suaminya. Kamu butuh tenaga. Kedepannya bakal sangat melelahkan. Angga makan dengan lahap, tidak menyadari bahwa ia sedang menikmati perjamuan terakhirnya sebagai orang bebas. Di seberang meja, Prilly menatapnya tanpa kedip. Matanya dingin sedingin es. Jumat pagi, suasana di kamar tidur utama terasa sibuk. Sebuah koper ukuran kabin terbuka di atas tempat tidur. Angga sedang memasukkan perlengkapan sepak bolanya. Jersey, sepatu, kaos kaki tebal, dan tentu saja, pakaian kasual yang terlalu modis untuk sekadar pergi bertanding bola dengan teman kantor. Yakin gak mau aku siapin bekal, Mas? Tanya Prilly sambil melipat sebuah kemeja linen berwarna putih. Kemeja yang Prilly tahu sangat cocok dipakai untuk makan malam di pinggir pantai, bukan untuk duduk di bangku cadangan lapangan bola. Gak usah, Yang. Di sana panitia udah siapin catering kok. Kita nginep di asrama atlet gitu, jadi makannya ya makanan sehat semua, jawab Angga berbohong dengan lancar tanpa menatap mata Prilly. Prilly tersenyum tipis. Asrama atlet? Di layar iPad-nya yang menyala redup di meja rias,
terpampang jelas forward email tiket pesawat Garuda Indonesia kelas bisnis tujuan Denpasar, Bali. Dan reservasi sebuah private villa di kawasan Uluwatu yang harganya 15 juta per malam. Oh, asrama atlet. Bagus deh, biar kamu fokus tandingnya, kata Prilly. Ia memasukkan kemeja itu ke dalam koper, lalu sengaja menyelipkan sebuah bingkai foto kecil di sela-sela tumpukan baju. Foto Lala yang sedang tertawa lebar. Ini buat apa? Tanya Angga saat melihat ujung bingkai itu menyembul. Jimat keberuntungan, jawab Prilly lembut, tangannya merapikan kerah baju Angga. Biar kalau kamu lagi capek atau lagi tergoda buat main curang di lapangan, kamu ingat ada Lala yang nungguin ayahnya pulang bawa piala. Ingat, Lala bangga banget punya ayah jujur kayak kamu. Tubuh Angga menegang sesaat. Kata, jujur, dan main curang, yang diucapkan Prilly terdengar memiliki penekanan yang berbeda. Namun, saat Angga menatap wajah istrinya, ia hanya menemukan ekspresi ketulusan seorang istri yang suportif. Iya, makasih ya, sayang. Angga menutup koper itu dengan cepat, seolah ingin menyembunyikan rasa bersalah yang mendadak muncul. Aku berangkat sekarang ya. Anak-anak udah nunggu di bandara. Hati-hati, Mas. Have fun, ucap Prilly. Begitu mobil Angga menghilang di balik gerbang, senyum Prilly lenyap seketika. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Iqbal. Dia udah jalan, Baal. Operasi dimulai. Pastikan, kado, itu sampai tepat waktu di meja makan malam mereka nanti. Beres, Bu Bos. Kurir khusus gue di Bali udah standby. Lo yakin mau ngelakuin ini? Ini bakal bikin dia gila lo. Suara Iqbal terdengar khawatir sekaligus kagum. Itu tujuannya. Orang yang gila karena ketakutan akan membuat kesalahan fatal. Dan aku butuh dia bikin kesalahan itu. Prilly menutup telepon, lalu berjalan ke kamar Lala. Ia memeluk putrinya yang sedang bermain boneka. Ayah pergi kerja ya, Bu? Tanya Lala. Iya, sayang. Ayah lagi, kerja keras, buat masa depan dia sendiri. Kita doakan ayah menikmati liburan terakhirnya ya. Bali, pulau dewata yang selalu menjanjikan romansa. Angga dan Mika sedang berada di puncak kebahagiaan semu mereka. Villa yang disewa Angga di kawasan tebing Uluwatu itu memang luar biasa. Kolam renang infinity pribadi menghadap langsung ke Samudra Hindia, dengan deburan ombak yang menenangkan. Kenzo, anak mereka, sudah tidur bersama babysitter yang juga dibawa serta, tentu saja dibiayai dengan uang perusahaan Prilly. Kini hanya tinggal mereka berdua, menikmati makan malam romantis di tepi kolam di bawah sinar bulan. Seneng banget akhirnya kita bisa liburan tanpa ngumpet-ngumpet di kamar, kata Mika sambil memutar gelas wine-nya. Ia tampak cantik dengan gaun malam sutra hitam. Iya, sayang. Kamu sabar dikit lagi ya. Begitu proyek pabrik Cikarang cair, aku bakal punya cukup modal buat kita pindah ke Singapura. Kita mulai hidup baru di sana, jauh dari Prilly, janji Angga, mulutnya penuh dengan janji manis yang dibeli dengan uang curian. Aku pegang janji kamu lo, Mas. Awas kalau meleset. Mika terkekeh manja. Tiba-tiba, bel pintu villa berbunyi. Seorang pelayan berseragam rapi masuk membawa sebuah nampan perak. Di atasnya berdiri sebotol wine Chateau Margaux tahun 2015, sangat mahal, dan sebuah amplop hitam elegan. Maaf mengganggu, Pak, Bu. Ada kiriman spesial untuk Bapak Angga Yunanda, kata pelayan itu sopan. Angga mengernyit. Dari siapa? Saya nggak pesen wine. Pengirimnya bilang ini hadiah anniversary kejutan. Selamat menikmati. Pelayan itu meletakkan botol dan amplop di meja, lalu undur diri. Mika bertepuk tangan kecil. Wah, Mas, kamu pesen ini buat kejutannya? So sweet banget sih. Ini kan wine favorit aku. Angga bingung. Ia benar-benar tidak memesannya. Bukan, Yang. Aku nggak pesen. Mungkin dari klien bisnis yang tahu aku di sini. Tangan Angga meraih amplop hitam itu. Kertasnya tebal dan bertekstur mahal. Tidak ada nama pengirim di luarnya. Jantung Angga mulai berdegup tidak enak. Perasaan was-was yang ia rasakan sejak berangkat dari Jakarta kembali muncul. Ia membuka amplop itu. Di dalamnya ada secari kartu ucapan berwarna putih polos. Tulisan di atasnya diketik rapi dengan font mesin tik kuno,
bukan tulisan tangan. Isinya singkat, "Selamat ulang tahun untuk Kenzo. Dan selamat menikmati liburan romantis di atas penderitaan orang lain. Nikmati Chateau Margaux ini, harganya setara dengan gaji 1 bulan karyawan yang uangnya kamu curi. Salam hangat, seseorang yang memegang lehermu." Darah Angga surut seketika dari wajahnya. Ia pucat pasi, seolah baru saja melihat hantu. Tangannya gemetar hebat hingga kartu itu jatuh ke piring steaknya. "Kenapa, Mas? Siapa pengirimnya?" tanya Mika, kaget melihat reaksi Angga. Mika menyambar kartu itu dan membacanya. Mata Mika membelalak. "Mas, ini apa maksudnya? Siapa yang tahu kita di sini? Siapa yang tahu soal Kenzo?" "Prilly tahu?" Suara Mika meninggi, panik. Enggak mungkin Prilly," racau Angga, napasnya memburu. Ia menyambar ponselnya. Tidak ada pesan dari Prilly. Tidak ada panggilan tak terjawab. Status WhatsApp Prilly 10 menit lalu hanya foto dia dan Lala sedang nonton Disney di rumah dengan caption, "Quality time. Save flight buat yang lagi kerja." Kalau bukan Prilly siapa? "Mas, aku takut. Jangan-jangan kita diikutin? Jangan-jangan ada wartawan atau detektif." Mika berdiri, melihat sekeliling villa yang gelap dengan paranoid. "Jangan-jangan ada kamera di sini?" "Tenang, Mika. Tenang dulu," bentak Angga, meski ia sendiri ketakutan setengah mati. Gimana bisa tenang? Dia tahu nama Kenzo. Dia tahu soal uang perusahaan. "Mas, kalau ini kebongkar, aku nggak mau ya ikut terseret kasus hukum kamu. Kamu bilang semuanya aman." Mika mulai histeris. Angga membanting gelas wine hingga pecah berantakan. Suara pecahan kaca memecah keheningan malam yang romantis itu. Liburan impian mereka hancur dalam hitungan detik. Angga duduk dengan kepala tertunduk, menjambak rambutnya sendiri. Siapa? Siapa yang mengirim ini? Prilly? Tidak mungkin. Prilly terlalu polos. Prilly di rumah. Apa mungkin musuh bisnis? Atau karyawan yang sakit hati? Malam itu, mereka tidak jadi bercinta. Mereka tidur dengan lampu menyala terang. Terjaga setiap kali mendengar suara angin atau jangkrik, dihantui oleh bayangan seseorang yang sedang mengintai mereka. Senin malam, Angga pulang ke rumah di Jakarta. Wajahnya kusut, matanya cekung karena kurang tidur selama 2 hari di Bali. Ia merasa seperti buronan yang sedang diawasi setiap langkahnya. Ia membuka pintu rumah dengan hati-hati, siap menghadapi konfrontasi. Ia membayangkan Prilly akan berdiri di sana dengan surat cerai atau polisi. Namun, yang menyambutnya adalah aroma soto ayam, makanan favoritnya, dan senyum hangat Prilly. "Mas Angga, udah pulang." Prilly menyambutnya di depan pintu, mengambil tangan Angga dan menciumnya takzim. "Gimana turnamennya? Capek banget ya kayaknya? Mukanya kusem gitu." Angga menatap istrinya lekat-lekat, mencari tanda-tanda kemarahan atau sindiran. Tapi tidak ada. Mata Prilly jernih, senyumnya tulus. Iya. Capek banget. Kalah di final," jawab Angga gugup. "Yah, sayang banget. Tapi nggak apa-apa, kamu tetap juara di hati aku dan Lala." Prilly terkekeh, lalu menuntun Angga ke meja makan. "Sini makan dulu. Aku masak soto spesial pakai koya yang banyak." Angga duduk, tapi nafsu makannya hilang. Ia merasa seperti sedang berjalan di ladang ranjau. Apa Prilly benar-benar nggak tahu? Kalau bukan dia, siapa yang kirim surat di Bali itu? Saat sedang makan, ponsel Prilly berbunyi. Prilly mengangkatnya dengan santai. "Halo? Oh, paket dari Bali? Iya, taruh aja di pos satpam. Makasih ya." Angga tersedak kuah soto. Uhuk. Prilly buru-buru menyodorkan air minum. "Pelan-pelan dong, Mas. Minum dulu." "Paket-paket apa dari Bali?" tanya Angga dengan suara parau, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Prilly menatapnya bingung. "Itu loh, aku pesen pai susu online buat oleh-oleh temen kantor. Kebetulan tokonya di Bali, pengirimannya cepet banget sehari sampai." "Kenapa? Kamu mau juga?" Angga menghela napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang mau meledak. Enggak. Kirain apa?
Malam itu, Angga tidak bisa tidur. Saat Prilly sudah terlelap di sampingnya, Angga diam-diam bangun. Ia mengambil ponsel Prilly yang sedang di-charge. Ia tahu passwordnya, tanggal lahir Lala, atau setidaknya ia pikir ia tahu. Angga mencoba memasukkan angka 150.420. Gagal. Password salah. Angga kaget. Sejak kapan Prilly ganti password? Ia mencoba tanggal pernikahan mereka. Gagal. Ia mencoba tanggal lahir Prilly. Gagal. Ponsel itu terkunci rapat. Angga meletakkan ponsel itu kembali dengan tangan gemetar. Prilly tidak pernah merahasiakan ponselnya. Perubahan kecil ini membuat paranoia Angga makin menjadi-jadi. Apakah Prilly menyembunyikan selingkuhan? Atau Prilly menyembunyikan bukti bahwa dia tahu segalanya? Keesokan paginya, saat Angga sedang bersiap kerja, Prilly bersenandung kecil sambil menyisir rambut di depan cermin. Lagu yang disenandungkan Prilly terdengar familiar. Tell me something boo. Aren't you tired to fill that void? Itu lagu Shallow dari Lady Gaga. Lagu yang sama persis yang diputar Mika di Instagram Story, Close Friends, saat mereka makan malam di Bali sebelum insiden surat kaleng itu. Angga menatap Prilly lewat pantulan cermin, horor terpancar di matanya. Kamu lagi suka lagu itu, Yang? Prilly menoleh, tersenyum manis. Iya, lagi terngiang-ngiang aja. Kemarin denger di radio, liriknya dalamnya, tentang orang yang capek pura-pura bahagia. Cocok banget buat drama-drama Korea yang aku tonton. Angga menelan ludah. Itu bukan kebetulan. Itu pesan. Prilly sedang mempermainkannya. Prilly adalah hantu yang mengirim surat itu. Tapi Angga tidak bisa membuktikannya, dan dia tidak bisa menuduh Prilly tanpa mengakui dosanya sendiri. Ia terjebak dalam permainan gaslighting yang ia mulai, namun kini Prilly yang memegang kendalinya. Rabu pagi di kantor Glow Up Inc. Angga datang dengan tekad untuk segera mencairkan dana proyek ekspansi pabrik Cikarang. Ia butuh uang itu sekarang juga. Tagihan kartu kreditnya membengkak karena biaya liburan Bali, dan Mika menuntut dibelikan mobil baru sebagai kompensasi rasa takutnya kemarin. Angga masuk ke ruangannya, menyalakan komputer, dan mencoba mengakses sistem otorisasi pembayaran. Akses deni. Sialan, umpat Angga. Ia mencoba lagi. Tetap ditolak. Keterangannya, under review by compliance team. Tiba-tiba pintu ruangannya diketuk. Tanpa menunggu jawaban, 3 orang pria bersetelan jas hitam masuk. Di belakangnya ada HR manajer perusahaan. Salah satu pria itu, yang terlihat paling senior dengan kacamata tebal, maju ke depan. Selamat pagi, Pak Angga. Perkenalkan, saya Budiarto dari firma audit eksternal Budiarto Partners. Angga berdiri, mencoba terlihat berwibawa meski lututnya lemas. Audit? Saya tidak dikasih tahu ada jadwal audit hari ini. Biasanya audit itu akhir tahun. Ini audit forensik khusus, Pak, jawab Budiarto tegas. Atas permintaan Ibu CEO, karena adanya indikasi ketidakwajaran dalam pengajuan proposal proyek Cikarang. Mulai detik ini, semua aset digital dan fisik Bapak di kantor ini kami sita untuk pemeriksaan. Bapak dilarang menyentuh komputer atau berkas apapun. Apa-apaan ini? Saya Direktur Keuangan. Saya suami pemilik perusahaan. Bentak Angga, panik luar biasa. Justru karena itu, Pak, prosedurnya harus lebih ketat untuk menghindari konflik kepentingan, sahut Prilly yang tiba-tiba muncul di ambang pintu. Prilly berdiri dengan tangan bersedekap, wajahnya dingin dan tak tersentuh. Mas, kooperatif aja ya. Kalau emang bersih, kenapa risih? Tim Pak Budiarto cuma mau ngecek validitas vendor kok. Katanya ada beberapa vendor yang alamatnya ternyata ruko kosong. Kamu pasti nggak tahu kan? Mungkin staf kamu yang salah input. Biar dicek dulu. Kata-kata Prilly halus tapi mematikan. Ia memberi Angga jalan keluar semu, mungkin staf salah. Padahal itu jebakan. Jika Angga menyalahkan staf akan bernyanyi. Jika Angga mengaku, ia tamat. Tapi aku butuh akses buat bayar gaji karyawan. Alasan Angga. Gaji karyawan udah dihandle langsung sama aku. Kamu istirahat aja dulu di ruangan ini sampai audit selesai. Jangan kemana-mana ya, perintah Prilly. Prilly berbalik pergi,
meninggalkan Angga terkurung bersama 3 auditor yang menatapnya seperti elang menatap tikus. Siangnya, saat jam istirahat, Angga berhasil menyelinap ke toilet. Ia menelepon ibunya, Wulan Guritno. "Halo, Ma. Mama harus tolongin Angga," bisik Angga panik. "Kenapa lagi kamu?" "Uang bulanan Mama belum masuk lo ini," omel Wulan di ujung telepon. "Ma, ini gawat. Prilly audit kantor. Dana aku macet semua. Aku butuh uang tunai 200 juta sekarang buat nutupin lobang di vendor fiktif sebelum auditor nemuin selisih kas. Kalau enggak, Angga bisa dipenjara." "Apa? Kamu ini ceroboh banget sih. Mama kan udah bilang mainnya yang rapi." Wulan marah besar. "Mama nggak punya uang tunai segitu. Uang Mama kan dideposito semua. Jual perhiasan Mama. Atau jam tangan Papa. Tolong Ma, ini nyawa Angga taruhannya. Nanti Angga ganti 2 kali lipat kalau proyek cair." Hening sejenak. Wulan menghela napas kasar. "Ya udah. Nanti sore Mama suruh orang gadai berlian Mama. Tapi awas ya kalau kamu nggak balikin. Bikin pusing aja." Angga menutup telepon, sedikit lega. Setidaknya ia bisa menambal kebocoran kecil sebelum ketahuan. Namun, Angga tidak sadar. Di bilik toilet sebelah, salah satu auditor sedang duduk diam mendengarkan semuanya sambil merekam. Dan di ruangannya, Prilly sedang mendengarkan rekaman itu secara live lewat sadapan ponsel Angga, yang tidak disadari Angga masih aktif. "Bagus," gumam Prilly. "Wulan ikut bermain. Wulan ikut gali kuburan." Prilly langsung menelepon kontak di toko perhiasan langganan Wulan, yang sebenarnya adalah teman Prilly. "Tante, kalau nanti Wulan Guritno mau jual berlian, tawar dengan harga serendah mungkin. Bilang aja sertifikatnya bermasalah atau pasarnya lagi jatuh. Bikin dia stres." Jumat sore. Prilly memutuskan ini saatnya menaikkan level permainan. Ia tahu Mika memiliki butik di kawasan Kemang, butik yang dimodali Angga. Prilly belum pernah ke sana, tapi hari ini ia akan menjadi tamu kehormatan. Prilly turun dari mobil Alphardnya tepat di depan butik Mika. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, tas Hermes Birkin, didorong oleh kepanikan murni seorang pria yang menyadari hidupnya baru saja tamat. Saat mobil Angga memasuki kawasan Menteng, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Di depan gerbang rumah nomor 8, rumah persembunyiannya, terparkir 2 mobil polisi dan 1 truk engkel besar bertuliskan jasa pindahan. Beberapa orang berseragam coklat dan kemeja putih berlalu lalang di halaman. Gerbang rumah terbuka lebar. Pemandangan di dalamnya kacau balau. Angga melompat turun dari mobil, berlari masuk. "Hei, ada apa ini? Siapa kalian?" teriak Angga. Seorang pria tegap menahan dadanya. "Maaf Pak, dilarang masuk. Sedang ada proses penyitaan aset." "Penyitaan apa?" "Ini rumah istri, ini rumah Mika Tambayong. Sertifikatnya atas nama dia," bentak Angga. Dari arah pintu utama, muncul sosok yang sangat Angga kenali. Iqbal Ramadan, dengan setelan jas rapi dan senyum tipis yang meremehkan. Di tangannya ada tumpukan berkas map merah. "Halo, mantan Direktur Keuangan," sapa Iqbal santai. "Iqbal, lo ngapain di sini? Lo jangan macem-macem ya. Ini properti pribadi." Angga mencoba menerobos, tapi polisi menahannya lebih keras. "Koreksi, Angga," Iqbal membuka mapnya. Berdasarkan penelusuran follow the money yang dilakukan auditor forensik, rumah ini dibeli 100% menggunakan dana hasil kejahatan penggelapan dana PT Glow Up Inc. Secara hukum, ini adalah aset hasil tindak pidana pencucian uang, TPPU. Jadi, ini bukan rumah Mika. Ini barang bukti yang disita negara dan akan dikembalikan ke korban, yaitu Prilly. "Nggak mungkin. Prilly nggak mungkin tega," desis Angga. Tiba-tiba terdengar suara teriakan histeris dari dalam rumah. "Lepasin. Itu tas Hermes gue. Itu asli. Jangan diambil." Mika Tambayong diseret keluar oleh 2 polwan. Penampilannya berantakan. Rambutnya acak-acakan, matanya bengkak, dan ia masih memakai piyama tidur. Di belakangnya, petugas mengangkut kotak-kotak berisi tas mewah, perhiasan,
dan barang branded lainnya ke dalam truk. "Mika," panggil Angga. Mika menoleh. Begitu melihat Angga, tatapan ketakutan di matanya berubah menjadi kebencian murni. Ia meronta dari pegangan Polwan dan lari menerjang Angga. Plah! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Angga. "Bajingan kamu, Mas! Penipu!" jerit Mika sambil memukuli dada Angga. "Kamu bilang uangnya aman. Kamu bilang ini bersih. Sekarang lihat, rumah disita, butik disegel, rekening aku diblokir. Aku dituduh penadah." "Sayang, dengerin dulu." Angga mencoba memeluknya, tapi Mika mendorongnya kasar sampai Angga terhuyung jatuh ke aspal. "Jangan panggil aku sayang. Aku jijik." Mika meludah ke arah Angga. "Gara-gara kamu, masa depan aku hancur. Aku bisa dipenjara. Tahu gini aku nggak sudi jadi simpenan kamu. Dasar laki-laki nggak guna. Udah numpang hidup sama istri, belagu, sekarang nyeret aku ke lumpur." Kata-kata itu menghunjam Angga lebih sakit daripada peluru. Mika, wanita yang selama ini ia puja, wanita yang ia anggap rumah ternyamannya, ternyata hanya mencintai uangnya. Topeng keanggunan Mika runtuh, memperlihatkan wajah aslinya yang oportunis dan matre. "Mika, aku lakuin ini semua buat kita." Lirih Angga dari aspal. "Buat kita? Hah, buat nafsu kamu." Mika berteriak lagi sebelum ditarik kembali oleh polisi. "Pak polisi, saya mau jadi justice kolaborator. Saya akan bersaksi. Angga yang paksa saya terima semua ini. Dia yang cuci uang lewat rekening saya. Saya cuma korban manipulasi dia." Angga menatap nanar saat Mika digiring masuk ke mobil polisi. Anaknya, Kenzo, menangis di gendongan babysitter yang juga ikut dibawa. Iqbal melangkah mendekati Angga yang masih terduduk lemas di tanah. Ia berjongkok, mensejajarkan wajahnya. "Sakit, Engga?" tanya Iqbal pelan. "Itu belum seberapa dibanding sakitnya Prilly waktu lihat lo ciuman sama cewek itu di teras ini." Angga mendongak, matanya merah. "Prilly ada di mana?" "Di rumah. Nunggu lo," jawab Iqbal sambil berdiri dan menepuk debu di jasnya. "Saran gue, lo pulang sekarang. Tanda tangani apapun yang dia minta. Karena kalau enggak, gue pastikan lo busuk di penjara Nusa Kambangan sampai lo tua." Angga bangkit dengan sisa tenaganya. Kakinya serasa tidak menapak bumi. Rumah mewah impiannya kini kosong melompong, diberi garis kuning polisi. Wanita impiannya baru saja menjualnya demi keselamatan diri sendiri. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus pulang. Pulang ke neraka yang sesungguhnya. Mobil Angga memasuki halaman rumahnya di Kemang. Rumah itu tampak tenang, asri, dan damai. Kontras sekali dengan kekacauan di Menteng tadi. Namun bagi Angga, ketenangan ini lebih menakutkan. Di teras depan, 2 koper besar miliknya sudah berdiri tegak. Di kursi teras, Prilly duduk santai sambil menyesap teh chamomile. Ia ditemani oleh 2 pria berbadan besar, bodyguard sewaan, dan seorang notaris. Angga turun dari mobil, jalannya terseok. Penampilannya kacau, jersey Chelsea-nya kotor oleh debu aspal, rambutnya acak-acakan. "Duduk, Mas," kata Prilly tenang, menunjuk kursi kosong di seberangnya. Tidak ada nada marah dalam suaranya. "Data kosong." Angga duduk, menunduk dalam. Ia tidak berani menatap mata istrinya. "Pril, maafin aku." Suaranya pecah. "Aku hilaf. Aku salah." "Hilaf itu sekali, Mas. Kalau bertahun-tahun, bikin anak, beli rumah, itu namanya niat," potong Prilly tajam. Ia meletakkan cangkir tehnya. "Aku bisa jelasin?" "Nggak perlu. Aku udah tahu semuanya. Mulai dari perusahaan cangkang PT Sejahtera Abadi Makmur, aliran dana ke butik Mika, sampai rencana kamu mau bikin Glow Up Inc. Bangkrut akhir tahun ini." Prilly menyodorkan sebuah map biru. "Tanda tangani ini." Angga melihat judul dokumen itu, surat pernyataan pelepasan hak asuh anak penyerahan seluruh aset pribadi sebagai ganti rugi penggelapan. Kamu mau ambil semuanya?" tanya Angga gemetar. "Aku cuma ambil balik apa yang punya aku, dan apa yang kamu curi dari Lala," jawab Prilly.
Kamu tanda tangan ini, aku jamin proses hukum kamu diringankan. Kamu nggak tanda tangan, aku akan tuntut kamu dengan pasal berlapis TPPU dengan ancaman 20 tahun penjara, dan aku akan pastikan Mika juga kena pasal penadah maksimal. Angga memegang pena dengan tangan gemetar. Ia tidak punya posisi tawar. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan tua berhenti mendadak di depan pagar. Wulan Guritno, ibu Angga, turun dan berlari masuk sambil menangis meraung-raung. Angga, apa-apaan ini? Kenapa rumah Mama didatangi debt collector? Mereka bilang Mama utang gadai berlian, teriak Wulan histeris. Ia menjambak rambutnya sendiri. Angga menatap ibunya dengan tatapan kosong. Maafin Angga. Maafin? Berlian warisan nenek kamu itu Mama gadai buat kamu. Katanya kamu mau balikin 2 kali lipat. Sekarang orang gadainya bilang uangnya hangus dan Mama harus bayar bunga berbunga, atau rumah Mama disita. Wulan memukuli punggung Angga. Prilly berdehem pelan. Wulan berhenti memukul, menatap Prilly dengan mata melotot. Kamu, pasti ini ulah kamu kan, Prilly? Istri macam apa kamu nyusahin suami dan mertua? Prilly berdiri perlahan. Aura kekuasaannya menguar kuat, membuat Wulan mundur selangkah. Istri macam apa? Ulang Prilly sambil tersenyum miring. Saya istri yang membiayai hidup mewah Mama dan anak Mama selama 10 tahun. Saya istri yang diam saja saat Mama hina karena melahirkan perempuan. Dan saya istri yang tahu kalau Mama menyimpan mainan anak haram Angga di bufet ruang tamu Mama. Wajah Wulan pucat pasi. Rahasianya terbongkar. Mainan Hot Wheels dan Ted Hair jerapah itu, Mama pikir saya bodoh, lanjut Prilly. Mama merestui perselingkuhan anak Mama karena Mika punya anak laki-laki, kan? Nah, sekarang silakan Mama minta tolong sama Mika. Oh tunggu, Mika lagi di kantor polisi, lagi sibuk nyalahin anak kesayangan Mama ini. Wulan terduduk lemas di lantai teras, menangis tanpa suara. Kehormatannya sebagai sosialita hancur. Hartanya terancam ludes. Dan ia sadar, ia telah membuang menantu emas demi loyang berkarat. Prilly kembali menatap Angga. Tanda tangan, Mas. Sekarang. Atau polisi di depan kompleks aku suruh masuk. Dengan air mata bercucuran, Angga menandatangani dokumen itu. Detik itu juga, ia resmi menjadi gelandangan. Tanpa harta, tanpa istri, tanpa keluarga, dan sebentar lagi, tanpa kebebasan. Satu hal lagi, kata Prilly setelah mengambil dokumen itu. Angga mendongak. Kamu ingat hari Minggu 3 minggu lalu? Waktu Lala bilang kamu wangi banget? Tanya Prilly. Angga mengangguk lemah. Itu bukan wangi toko kue. Itu wangi parfum pelakor kamu. Dan itu juga wangi kebodohan kamu. Kalau saja kamu mandi di tempat Mika sebelum pulang, mungkin aku belum tahu sampai sekarang. Tapi kesombongan kamu yang bikin kamu jatuh. Kamu merasa terlalu aman. Prilly berbalik badan, berjalan masuk ke dalam rumah. Bawa koper kamu. Pergi dari sini. Polisi nunggu di Polsek Metro Jakarta Selatan. Serahkan diri sebelum dijemput paksa. Itu nasihat terakhir aku sebagai mantan istrimu. Pintu jati besar itu tertutup bam. Blam. Suara itu menggema, menutup lembaran hidup Angga Yunanda sebagai pria sukses, dan membuka babak baru sebagai narapidana. 2 bulan kemudian. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Suasana ruang sidang riuh rendah oleh kilatan lampu kamera wartawan. Kasus ini menjadi headline nasional. Suami CEO kosmetik terjerat mega korupsi dan pencucian uang demi selingkuhan. Angga duduk di kursi terdakwa mengenakan rompi oranye. Rambutnya dicukur pendek, wajahnya kurus dan kusam. Tidak ada lagi sisa-sisa ketampanan pria metroseksual yang dulu digilai banyak wanita. Di kursi saksi, Mika Tambayong duduk memberikan kesaksian. Ia juga berstatus terdakwa, tapi ia berusaha menyelamatkan dirinya dengan menjadi saksi kunci yang memberatkan Angga. Saudara saksi, apakah benar terdakwa Angga memberikan rumah dan mobil tersebut? Tanya hakim ketua. Benar, Yang Mulia, jawab Mika dengan air mata buaya. Tapi saya tidak tahu uangnya dari mana. Angga bilang itu hasil investasi kripto. Dia memaksa saya menerima hadiah-hadiah itu supaya saya mau tetap bersamanya. Dia sangat obsesif dan manipulatif.
Angga menatap Mika dengan tatapan tak percaya. Obsesif? Memaksa? Padahal Mika yang merengek minta dibelikan ini itu setiap hari. Mika yang mengancam akan menyebarkan foto mereka jika tidak dibelikan rumah. Bohong. Dia bohong, Pak Hakim. Dia yang minta. Teriak Angga frustrasi, tapi pengacaranya menyuruhnya diam. Di bangku pengunjung paling belakang, Prilly duduk tenang mengenakan kacamata hitam dan masker. Ia ditemani Iqbal. Ia tidak ingin terlihat media, ia hanya ingin melihat keadilan ditegakkan. Lihat mereka, bisik Iqbal. Saling gigit. Dulu saling cinta, sekarang saling mangsa. Cinta mereka dibangun di atas pondasi uang curian, baal. Begitu uangnya hilang, cintanya juga menguap, jawab Prilly datar. Vonis dibacakan 3 minggu kemudian. Angga Yunanda divonis 12 tahun penjara atas tindak pidana korupsi, penggelapan dalam jabatan, dan pencucian uang. Ia juga diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 35 miliar rupiah, atau asetnya disita negara, yang mana sudah tidak ada. Mika Tambayong divonis 4 tahun penjara sebagai penerima pasif TPPU, dan seluruh aset yang diberikan Angga disita kembali oleh perusahaan Prilly. Hak asuh anaknya, Kenzo, jatuh ke tangan dinas sosial karena tidak ada keluarga yang sanggup mengurus. Keluarga Mika malu dan menolak. Sementara Wulan Guritno terkena stroke ringan akibat stres dikejar penagih utang dan kini hidup di panti jompo yang dibiayai ala kadarnya oleh kerabat jauh. Saat Angga digiring keluar ruang sidang menuju mobil tahanan, ia melihat Prilly berdiri di kejauhan, di dekat mobil mewahnya. Angga berhenti sejenak, menatap wanita yang pernah ia sia-siakan. Prilly melepas kacamata hitamnya, menatap Angga. Tidak ada senyum, tidak ada tangis. Hanya tatapan dingin seseorang yang melihat orang asing. Lalu, Prilly berbalik dan masuk ke mobilnya, meninggalkan Angga yang diseret petugas masuk ke dalam kerangkeng besi. Penyesalan terbesar Angga bukan karena ia dipenjara, tapi karena ia sadar, ia telah menukar berlian yang bersinar abadi demi sebuah lilin yang padam saat tertiup angin. 6 bulan pasca vonis. Kantor Glow Up Inc. tampak lebih sibuk dari biasanya. Gedung pencakar langit itu kini sepenuhnya di bawah kendali Prilly tanpa campur tangan parasit. Laporan keuangan perusahaan menunjukkan grafik hijau yang menanjak tajam setelah kebocoran dana berhasil ditambal. Di ruang CEO, Prilly sedang memeriksa desain produk terbaru, The Phoenix Series. Rangkaian kosmetik dengan tema bangkit dan bersinar. Bu Prilly, Pak Iqbal sudah datang. Suara sekretarisnya terdengar lewat interkom. Suruh masuk, jawab Prilly sambil tersenyum. Iqbal masuk membawa 2 gelas kopi susu gula aren. Kopi sore, bos, sapa Iqbal, meletakkan gelas di meja. Makasih, Pak Konsultan Hukum termahal, canda Prilly. Iqbal duduk di kursi depan meja Prilly. Gimana kabar Lala? Seneng banget. Kemarin juara 1 lomba melukis di sekolah. Dia udah jarang nanyain ayahnya. Anak kecil itu pintar. Baal. Mereka tahu siapa yang tulus ada buat mereka dan siapa yang cuma singgah. Kata Prilly, ada sedikit kegetiran, tapi lebih banyak rasa syukur. Lo sendiri? Udah happy? Tanya Iqbal, menatap Prilly lekat. Prilly memutar kursinya, menatap pemandangan Jakarta dari lantai 30. Langit sore berwarna jingga keunguan, indah sekali. Dulu gue pikir kebahagiaan itu punya keluarga lengkap, suami ganteng, rumah mewah, renung Prilly. Tapi ternyata, kebahagiaan itu adalah ketenangan. Bangun pagi tanpa rasa curiga. Tidur malam tanpa rasa takut dibohongi. Dan punya kendali penuh atas hidup sendiri. Merdeka, ya? Banget. Prilly teringat kembali pada hari Minggu pagi yang menentukan itu. Saat Lala bertanya dengan polos. Ibu, kok ayah wangi banget? Pertanyaan sederhana yang menyelamatkan hidupnya. Prilly bersyukur ia tidak mengabaikan instingnya saat itu. Ia bersyukur ia tidak memilih untuk diam dan denial. Ia memilih rasa sakit sesaat demi kesembuhan selamanya. Oh ya, surat cerai resmi keluar hari ini, kata Iqbal mengeluarkan amplop coklat. Lo resmi janda kembang kaya raya, Pril. Prilly tertawa lepas. Tawa yang benar-benar bahagia. Status baru, semangat baru. Jadi, karena lo udah free, Iqbal berdehem, sedikit salah tingkah.
Minggu besok kosong nggak? Bukan main bola kok. Nemenin gue cari kado buat keponakan. Sekalian ajak Lala main. Prilly menatap Iqbal. Pria yang selalu ada di sampingnya saat ia hancur lebur. Pria yang membantunya menyusun kepingan dirinya kembali utuh. Pria yang tidak pernah menuntut apa-apa selain melihatnya tersenyum. Prilly tersenyum, kali ini senyum yang sampai ke matanya. Boleh. Asal jemputnya jangan pakai jersey bola ya. Iqbal tertawa. Siap. Pakai batik pun gue jabanin. Matahari terbenam di ufuk barat, menutup hari yang panjang. Prilly Latukonsina menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Aroma di ruangan itu bukan lagi aroma pengkhianatan atau kepalsuan. Melainkan aroma kopi, kesuksesan, dan masa depan yang menjanjikan. Drama itu telah berakhir. Layar telah ditutup. Dan sang ratu masih berdiri tegak di atas papan catur, siap melangkah ke permainan selanjutnya. Nan 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 selanjutnya.